Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tes atau kuis manajemen kali ini, saya akan membahas tentang analisis SWOT perusahaan PT Indomarko. Yang pertama adalah sejarah tentang PT Indomarko. PT Indomarko Risma Tama atau sebagai Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group yang didirikan pada tahun 1988. Awalnya, Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen dengan luas area penjualan hanya sekitar 200 meter persegi. Namun, seiring perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Moto dari PT Indomarko yaitu mudah dan hemat. Dan PT Indomarko juga memiliki visi dan misi yang menarik. Visinya yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Misinya yaitu memberi loyalitas kepada pelanggan atau customer. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength. Salah satu strength Indomaret yaitu Indomaret telah mengembangkan franchise yang mempunyai tujuan menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan nasional. Yang kedua, investasi franchise Indomaret yang ditawarkan sangat kompetitif dibandingkan dengan Alfamart. Indomaret berkisar antara 300 juta sampai 350 juta, sedangkan Alfamart hanya berkisar 300 juta sampai 400 juta. Yang ketiga, penempatan lokasi pabrik dan head office di berbagai wilayah yang sudah cukup strategis. Yang keempat, tingkat upah karyawan yang relatif rendah berkisar Rp600.000 per bulan sehingga mampu menekan biaya operasional serendah mungkin. Yang kelima yaitu pertumbuhan franchise Indomaret yang terbukti tinggi setiap tahunnya. Pada 2002 contohnya sebanyak 192 gerai. Pada 2003 sebanyak 312 gerai. Pada 2004 sebanyak 408 gerai. Dan selanjutnya weakness kelemahan dari PT Indomarko yaitu franchise fee yang ditawarkan relatif tinggi. Franchise fee yang ditawarkan Indomaret yaitu sekitar Rp75 juta per 5 tahun, sedangkan Alfamart hanya Rp45 juta per 5 tahun. Yang kedua adalah berbagai daerah kurang mengenal Indomaret karena kurangnya promosi. Yang ketiga adalah BEP yang ditawarkan Indomaret 4 tahun, sedangkan Alfamart antara 3-4 tahun. Yang ketiga, opportunities atau kesempatan. Masih terdapat beberapa daerah yang potensial namun belum dimasuki oleh Indomaret. Dengan waralaba Indomaret dapat lebih mudah melakukan eksploitasi ke daerah-daerah yang potensial tersebut. Dengan adanya perdagangan bebas, maka peluang mengembangkan franchise akan lebih besar. Perlunya promosi yang lebih gencar agar franchise Indomaret lebih dikenal dan laku di pasaran. Adanya pangsa pasar yang cukup menjanjikan, di mana di Indonesia bisnis waralaba dalam 1-2 tahun semakin tumbuh subur sekitar 12,5%. Threats atau ancaman. Yang pertama adalah adanya franchisor lain yang terus mengikuti langkah Indomaret dalam mencari franchise, yaitu Alfamart. Yang kedua, terdapat perusahaan franchise yang sejenis dengan harga jual franchise yang hampir sama, seperti investasi untuk Alfamart sebesar 300 hingga 400 juta, sedangkan Indomaret hanya berkisar 300 sampai 350 juta. Adanya kemungkinan beberapa gerai milik franchise yang dapat menurunkan reputasi nama franchise akibat kegagalannya memenuhi bagus standar tertentu yang kemudian melakukan komplain. Adanya tindakan peniruan terhadap keunikan yang dimiliki franchisor yang kemungkinan dapat menjadi pesaing franchisor. Permasalahan perusahaan yaitu yang pertama adalah sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, yang kedua sistem yang memesan persediaan pengganti, yang ketiga sistem yang menjalankan proses buku besar. Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam penerapan sistem informasi yaitu pertama, perencanaan sistem. Dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru. Yang kedua, analisis sistem. Dilakukan proses penelitian, identifikasi, dan evaluasi komponen
dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Yang ketiga yaitu perancangan sistem secara umum dan atau konseptual. Harus berguna, mudah dipahami dan mudah digunakan, dan juga harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi. Yang keempat, implementasi dan pemeliharaan sistem. Sistem siap untuk dibuat dan diimplementasi. Sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Jadi, pada kesimpulan kali ini yaitu hasil analisa SWOT Indomaret juga cukup baik. Selain waralaba yang menjanjikan keuntungan juga besar dan persaingan antara Indomaret dan Alfamart yang selalu bersama, akan tetapi hal tersebut Indomaret konsumen yang tahu dan setia dan paham atas kenyamanan konsumennya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.